mau siapkan hati dan pikiran kita, teman-teman. Kita mau datang ke hadirat Tuhan lebih lagi. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang Engkau lakukan bagi setiap kami itu baik, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Rabatakan alabaya syakara labara 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 labara. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Haleluya. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya
Puji nama Tuhan, kita masih sama dengan Ando dan Cika setelah 2 minggu berturut-turut. Saya begitu yakin semua teman-teman diberkati, terinspirasi. Walaupun kapan mereka pulih baru di episode sekarang. Apa yang menjadi pemicu, apa yang menjadi titik balik, di mana ketika mereka pacaran, KDRT, toxic relationship, ketika menikah juga hal yang sama, tidak berubah. Nah, apa yang menjadi pemicu dan titik balik daripada pemulihan? Tuhan bisa bekerja kapan saja, tapi kan Tuhan butuh kerjasama. Dan khusus untuk perkawinan lebih sulit lagi karena kerjasamanya bersama dengan 2 orang. Nah, kita sampai pada titik episode yang luar biasa. Kita akan langsung tanya kepada Ando, apa titik baliknya, Ando? Sebenarnya aku tuh orangnya rada sentimental. Jadi ada satu malam di mana abis saya melakukan KDRT ke dia itu, dengan mukanya yang bonyok, dia masih tidur. Aku tuh kadang suka kayak ngeliatin dia sambil tiduran, terus kayak kok tega banget gue ya. Jelas. Ini cewek udah mengorbankan, udah ya ikutin apa mauku, aku bawa susah, ngelawan orang tuanya, sampai di satu titik terus aku tuh kayak masih jahat sama dia, sampai ngelakuin kekerasan seperti itu. Aku cuman takut pembalasan aku dari Tuhan sih nanti, kayak takut kalau untuk seperti itu. Takutnya nanti lebih ke nggak tahu diri banget sih nih orang gitu loh. Tapi gue rasa sih nggak juga. Bukan malam itu, pasti waktu kalau sekedar tobat-tobat. Ya kan? Tomat. Yang malam itu pun tomatan juga gitu. Menurut gue juga nggak terlalu jadi turning point. Karena baru terjadi aja. Kalau baru cuma sekali malam, ya gue kasihannya, gue tega banget. Karena rasanya sih bukan malam yang pertama dia ngomong seperti itu, karena ya namanya juga. Ya. Baru kejadian banget. Karena baru kejadian banget. Nah, yang jadi itu mungkin betul itu adalah titik-titik awal yang sangat prematur gitu. Tapi kalau yang sudah sampai ke konkretnya apa? Konkretnya tuh lebih sebenarnya berhubungan sama kehidupan rohani sih, Om. Tidak bisa dipungkirin gitu. Jadi pada saat kita selama menjalani toksik itu mesti diakui. Aku sama dia kehidupan rohaninya itu sangat kurang. 0 besar lah, maksudnya jauh dari Tuhan gitu. Jadi mau dibilang aku sudah ngerti kebenaran pun, kenyataannya aku tidak lakukan. Jelas. Jadi ya hidupnya ya begitu gitu. Acak adut semuanya lah amburadul gitu. Jadi pada saat mungkin karena balik lagi waktu mamaku nggak ada, itu kan benar-benar pukulan, dan bisa dibilang itu sebenarnya aku bisa bilang Tuhan tuh sampai harus kayak gitu supaya aku balik gitu. Jadi kayak aku nggak bilang Tuhan tega, justru karena Tuhan saking mengasihi aku. Kalau dibilang gini, Tuhan tuh paling tahu yang terbaik buat kita. Jelas. Kenapa mama harus pergi cepat dan segala macam. Sekarang akhirnya aku mengerti gitu. Kalau dia tidak pakai cara seperti itu, lu tuh nggak balik-balik, lu tuh nggak pulang gitu. Jadi pada saat mama meninggal itu, dia pun waktu itu memang ada sedikit kayak kesaksian ya, Om ya. Jadi waktu itu kan mama kan meninggal disemayamkannya di sini. Di sini. Nah waktu itu kan memang kita secara denominasi itu juga tarik-tarikan. Betul. Gitu. Jadi dia pun waktu itu alangkah baiknya kalau aku yang ikut laki-laki. Jelas. Gitu. Jadi mereka punya ekspektasi aku ikut. Tapi dengan segala macam alasan lah, excuse lah, aku juga kayak nahan-nahan, enggak gitu. Tapi ke gereja ini pun di mana aku udah bertumbuh dari dulu enggak juga gitu. Jadi akhirnya waktu mama disemayamkan di sini, dia itu katanya dengar suara, Om. Gitu. Waktu nganter jenazah mama ke sini, tiba-tiba ya dia tahu ini ke gereja udah kayak rumah lah buat keluarga aku kan. Jadi dia katanya dengar suara, dia bilang izinin jika pulang gitu. Di halaman gereja sini dia bilang izinin jika pulang. Ya, jadi malam setelah ngubur mama itu dia ngomong sama aku. Aku tadi dengar suara gini. Dan dia bilang oke deh, kata dia. Mulai sekarang kalau kamu mau ibadah balik, mau pelayanan balik, mau apa, aku support kamu deh. Dia bilang gitu. Jadi setelah akhirnya dia dengan
kerelaan hatinya mengizinkan aku jadi lega dong. Maksudnya kalau aku mau ibadah aku nggak yang takut, nggak apa. Jadi sejak itu kan aku ibadah Om. Walaupun mungkin aku waktu itu tinggal jauh. Di Depok kalau nggak salah. Ya, jadi tapi aku cari yang bener-bener yang di Depok. Kadang-kadang aku kemana. Nah dari situ kan rohaniku makan lagi, tidak bisa dibohongin, dan dia suka nemenin aku, jadi lebih sering nemenin aku. Posesifnya sih masih ada, dikit-dikit. Ya tapi ada growth itu, maksudnya. Jadi ada perubahan yang mulai dipulihin, karena kan yang namanya kita terima firman, beda sama kita nggak makan sama sekali. Iya, jelas. Jadi terima firman, terus sering dengar pendeta ini, dibilang, terus mulai lihat teman-teman yang kayaknya kok kalau mereka nggak posesif kok mereka enak-enak aja gitu. Mulai ada perubahan dikit-dikit, walaupun masih kadang kumat, tapi perubahan itu yang menurut aku ya sekecil apapun itu harapan buat aku. Jelas. Gitu. Ya, jadi betul. Ditambah mungkin itu semuanya rohani kita udah makin pulih, kita keras kepala kan dua-duanya. Tapi kali ini kita sepakat kita keras kepala, kita nggak mau kalah sama iblis dong. Udah yang kemarin itu dosa semua, hancur semua, kali ini ya kita nggak mau kalah dong. Kalau kita cerai, kalau kita divorce, ya bener-bener kalah kita udah KO, nggak mau Om. Gitu. Dan kalau aku ngelihat secara umum setelah kalian pindah dari Depok ke yang lebih dekat dengan gereja, sini. Kalian lebih tertanam lagi. Nah, setelah tertanam lagi, apa perubahan yang signifikan yang kalian rasain? Yang signifikan, kalau perubahan itu kan sebenarnya bukan dia berubah buat aku ya. Karena itu yang aku mau bilang juga sama semuanya gitu. Kalau berubah buat pasangan menurut aku nggak akan long last. Okay. Karena sebenarnya lo nggak jadi diri lo sendiri, lo berubah cuma buat nyenengin dia doang. Sebenarnya sih gue nggak suka. Gitu. Tapi ya udahlah, daripada pasangan gue ribut, ya kan. Jelas. Tapi kalau berubah bener-bener, gue tahu nih, gue kayak gini nggak baik, gue salah, gue harus berubah, itu kan lain. Jelas. Jadi aku juga kadang tanya sama dia kenapa gitu. Kalau kamu sekarang kalau dibilang signifikan ya banget Om, jauh beda. Dan itu cepet loh, itu cepet, nggak lama, tiba-tiba bener-bener berubah aja, gitu. Entah kenapa tuh? Kalau dari aku mungkin dari banyak contoh di sekeliling aku. Oke. Dan dari dalam diri aku sendiri, aku seperti kayak, masa sih gue kalah sama iblis nih kayak gini terus? Mau sampai kapan kayak gini? Tuh. Aku tuh kepengen Tuhan ngeliat ke aku, dia bangga ngeliat aku. Oh ini anak gue nih, yang tadinya kesesat kemana-mana, oke, lu layak dapat piala kehidupan itu, gitu. Makanya aku dari situ, di samping itu kayak ngeliat contohnya dari ada omku, Papa Joko, itu dia sangat-sangat melayani banget, even ke istrinya, ke anaknya, ke aku pun sebagai keponakannya. Keponakan karena perkawinan. Ya, itu pun dia tuh sampai kayak, Dok mau telur, nih nasinya. Ini kalau untuk makan tuh istilah sangat melayani lah Om. Teladan banget. Dan itu bukan hanya aku yang menyadari, tapi banyak semua orang menyadari bahwa hidup melayani itu bukan berarti kita kalah. Jelas. Ya, hidup melayani itu ya memang itulah yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan. Kita melayani belum tentu juga kita akan dilayani gitu loh. Jelas. Tapi kan dengan cara seperti itu kita sudah melakukan bagian kita. Ya. Gitu loh, itu yang jadi patokan aku sekarang. Sekarang gue yang dikhotbahin. Terusin. Gitu, makanya aku kayak mungkin bisa dibilang cepat perubahannya. Aku pun sebenarnya kayak bangga. Ada satu proud di dalam diri aku yang kayak, wih, seorang Ando loh, yang dulunya kalau aku flashback, ini orang rese banget. Kalau aku bisa datang nyamperin diriku yang waktu itu, aduh. Nggak tahu deh. Nah itu aku juga kayak ngerasa, wow, Tuhan udah bawa aku di sampai level seperti ini. Terus masa aku mau balik lagi sih kayak ke dulu. Nggak mau. Aku menolak dengan keras seperti itu. Aku mau tiap hari lebih baik. Dan mungkin untuk sekedar informasi, aku tuh dulu nggak bisa berdoa Om. Even untuk doa makan nggak bisa. Jadi waktu ada turning point itu sama Cika, kita mulai praise and worship. Dari yang tadinya aku malu untuk nyanyi, aku nggak bisa berdoa. Sekarang mau sampai kapanpun juga, ayo. Pimpin doa juga ayo. Pimpin doa juga, ayo. Mau di keluarga besar waktu itu pernah ditodong, ayo. Gitu. Nah di situ yang aku ngelihat growth di dalam perkawinan aku nih, bener-bener positif.
dan signifikan banget. Itu yang aku pengen sampaikan di sini, bahwa selama pernikahan itu ada growth, ya itu layak untuk dipertahankan. Tapi kalau pernikahan itu nggak ada growthnya, malah ke arah yang negatif, ya tetap harus dipertahankan sih. Cuman kan effortnya lebih aja gitu loh. Ya kembali kalau soal growth atau soal decline, ya apa subjektif. Iya. Yang objektifnya itu kalau kita ngelihat dari sini, ada Tuhan atau tidak, ada Kristus atau tidak. Benar. Dan yang kedua juga ada komunitas atau tidak. Iya. Karena itu juga menolong. Ya. Kalau nggak ada dua-duanya, waduh, betapa sulitnya gitu kita bisa survive. Karena ya Alkitab bilang bahwa pencobaan yang ada padamu adalah pencobaan biasa. Kita yang bilang luar biasa, kata Tuhan biasa. Mungkin ya memang kita dari sisi manusia apa yang terjadi dengan Ando, dengan Cika luar biasa. Tetapi di hadapan Tuhan ya biasa. Artinya bahwa dia masih punya jalan keluar buat kita. Dia masih bisa punya solusi buat kita. Nah kalau kita ngelihat dari 3 episode ini, bahwa ya saya mengatakan di awal bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dalam Tuhan. Nah bagi Ando dan bagi Cika gitu kan, sekarang ya saya tidak mau mencoba untuk membanding-bandingkan Cika dengan pasangan-pasangan yang lain sama teman-teman yang lain. Dan bukan juga untuk ini acara untuk menyombongkan diri, enggak lah, jauh lah. Semua karena kasih karunia lah, semua karena itu. Nah tetapi kalau dilihat dari toxic relationship gitu, Ando lihat, Cika lihat, teman-teman sekeliling seperti apa? Lebih banyak gagal atau lebih banyak berhasil? Mereka overcome atau tidak? Sebenarnya tuh makanya aku mau bilang di sini ya, yang namanya kita ngerti firman, menghidupi firman itu ya emang udah harga mati Om. Dan itu sangat ngaruh gitu. Nggak bisa kalau kita nggak dalam pernikahan itu bener-bener Tuhan yang jadi kepala rumah tangga, menurut aku nggak akan bisa. Jadi punya kemauan dulu. Kalau kayak banyak temen yang nanya gitu, waktu aku di KDRT, sahabat-sahabat pasti nanya dong. Ya kalau masih maafin, dan aku maafin bisa dengan bener-bener, bukan cuma maafin, aku let go. Sekarang pun untuk cerita, ngeliat foto dulu banyak, maksudnya udah nggak yang sakit hati nggak, karena bener-bener let go gitu. Karena ya gitu, karena aku ngerti firman. Tuhan bilang kalau udah mengampuni ya mengampuni. Jadi aku juga aku tanemin dalam diri aku, misalkan aku lagi keki nih sama dia. Mulai sekarang tuh aku mulai tanemin, kalau aku kesel sama dia, aku mulai berpikir lagi 2 arah. Jangan, maksudnya bukan gue doang nih yang kesel sama dia juga kesel loh sama lu. Bukan dia doang yang nyebelin, lu juga nyebelin nih mata dia gitu. Tapi kan untuk punya pikiran kayak gitu, itu yang aku bilang, mesti ngerti firman. Kalau Tuhan bilang mengampuni. Jelas. Ya jadi terus kayak misalkan lagi berantem sama dia, kenapa kok bisa, maksudnya nggak divorce? Padahal secara mata manusia centangnya udah banyak Om untuk divorce. Itu masuk gugat juga mungkin ketok palu langsung gitu. Tapi ya karena ngerti firman kan, maksudnya nggak ada, kalau misalkan pakai kekuatan sendiri ya emang nggak akan bisa Om, nggak akan bisa gitu loh. Jadi waktu pernah satu malam kita bener-bener abis berantem gede sampai dia leave dari keluarga, grup keluarga segala macam. Aku bilang loh, ini maksudnya apa? Nanti kan keluarga nanya dan segala macam. Tapi dari situ kita langsung mulai punya sepakat kalau kita berantem kita harus langsung doa, langsung bawa ke Tuhan gitu. Tuhan, nih kita saling kesel, aku sakit hati nih sama dia gitu. Tapi kita mau bawa lagi, jangan pakai kekuatan sendiri gitu. Kalau Tuhan bilang udah disatukan, nggak akan ada yang bisa misahin kecuali maut gitu kan. Betul. Dan mulai terima bahwa pasangan kita ini tuh manusia biasa, nggak mungkin gitu loh. Nanti besok-besok nggak bikin salah, ya nggak mungkin. Pasti bikin lagi nanti salah. Gitu. Walaupun itu bisa dieliminir, diminimalkan. Tapi pasti kan nanti satu hari bikin kesel, bikin sakit hati lagi. Karena yang namanya kecewa itu adalah keluar dari ekspektasi. Benar. Kalau ekspektasinya segini ternyata di sini ya kecewa. Padahal karena ekspektasinya yang ketinggian. Jadi mulai tuh aku sekarang misalkan dulu dari hal kecil berharap gitu kan. Aduh tuh piring kotor cuman 1, pasti nanti juga dia yang nyuci lah abis dia. Dari hal kecil aja. Dulu ekspektasi. Jadi kalau misalkan aku lihat dia main taruh aja nggak dicuci, hal kecil aja dulu tuh bisa kayak dipusingin gitu. Ya ampun, yang orang cuma 1 doang. Tapi kalau sekarang mah ya udah nggak usah ngarepin dia nyuci, lu aja yang nyuci. Gitu aja gitu. Jadi
nggak usah pusingin, nggak usah besar-besarin masalah gitu. Dan kalau udah memaafkan ya udah, nggak pernah diungkit lagi ya, gitu. Dan jangan pakai kekuatan sendiri sih, nggak akan bisa Om. Nah tadi kembali soal, mau kembali lagi ke pertanyaanku, bahwa di sekeliling kalian gitu, yang toxic relationship ini, yang apakah mereka bertuhan atau tidak bertuhan, mereka bergereja atau tidak bergereja, banyakkah yang gagal? Kalau dari segi saya banyak. Banyak. Padahal kalau dari sisi kasus, frekuensi dan kualitas di bawah kalian nggak sampai 6 jam gebuk-gebukan di jalan. Nggak sampai. Nggak nyampe. Paling apa? Paling lebih ke beda pendapat sih ya paling seringnya. Untuk kayak gitu, ekonomi apalagi masalah finansial gitu loh. Nggak ada yang kalau untuk kayak main fisik itu nggak ada sama sekali Om. Nggak sampai KDRT gitu ya, tapi pisah-pisah juga. Pisah-pisah juga gitu loh. Hanya gara-gara hal sepele mereka pisah. Gitu. Atau mereka nggak pisah Om, tapi perkawinan itu, pernikahan cuma jadi formalitas. Maksudnya ya kita udah nggak bisa cerai. Kita menikah secara Kristen nih, udah nggak bisa divorce. Ya udah, tapi dalam rumah tangga sendiri itu ya sebenarnya mah kasihnya mah nggak yang bener-bener. Bukan lagi surga di bumi, tapi neraka di bumi. Iya. Gitu. Atau bahkan mungkin open hanya sebagai relationship, status. open marriage, banyak. Wow. Beruntunglah kita punya Kristus, beruntunglah kita punya komunitas. Betul. Dan saya akan tutup di sini untuk episode bersama dengan Ando dan Cika, bahwa kembali kepada firman, kembali kepada komunitas, kembali kepada Kristus, karena itulah segalanya dalam kehidupan kita. Di episode sebelumnya, karena biasanya memang kita berbicara soal teknis walaupun praktis, tapi rasanya dari semua episode dari sejak bulan April inilah yang paling mendarat. Jadi untuk yang sekarang tidak seperti episode yang lain, saya mau minta Cika yang berdoa atau Ando yang berdoa. Kita buktikan Ando yang berdoa. Yang mana 2016 doa makan aja nggak bisa. Yuk kita berdoa. Ando yang berdoa. Oke. Terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena atas berkat dan kasih karunia-Mu, Engkau ada di sini, Engkau yang telah mengepalai kami ya Tuhan sepanjang perjalanan hidup kami ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga di sini mau berdoa untuk setiap rumah tangga yang ada di sini. Terima kasih. Biarlah Engkau yang mengepalai, Engkau yang memberkati pernikahannya ya Tuhan. Dan biarlah apa yang telah menjadi memori buruk dalam pernikahan kami bisa menjadi contoh untuk pernikahan-pernikahan yang lainnya. Bahwa masih ada harapan jika ada Engkau di dalamnya ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi inti dari pernikahan ya Tuhan. Biarlah Engkau yang mengatur dan Engkau yang menjadi kepala atas rumah tangga ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa ini ya Tuhan. Ya Yesus. Biar Engkau yang tumpang tangan atas Indonesia, biar Engkau yang memperbaiki, baik itu masalah ekonominya, kesehatannya, dan virus-virus corona ini ya Tuhan. Biar Engkau yang menutup bungkus umat-Mu ya Tuhan, supaya dapat terhindar dari segala mara bahaya yang mengancam. Terima kasih ya Bapa, hanya ke dalam nama-Mu lah doa ini kami panjatkan. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, Anda berhasil berdoa karena ada Tuhan Yesus. Yes. Tuhan Yesus memberkati. Bye.